kami itu mengenai temanya itu keutamaan zikir dalam karya Pak. Untuk pertanyaan pertama yang kami tanyakan Pak, bagaimana perbedaan yang dirasakan oleh Bapak terkait dengan zikir yang bertarekat dengan zikir yang biasa Pak? Kalau zikir yang biasa dengan zikir yang bertarekat itu kita tentu saja berbeda. Apa perbedaan? Sama seperti perbedaan kita belajar. Gitu. Secara umum, kalau kita belajar sendiri dengan belajar di lembaga sama tidak? Berbeda. Perbedaan. Salah satu perbedaannya adalah kalau di lembaga secara institusional itu ada guru, kalau di kampus ada dosen. Ini berbeda. Belajar zikir ini kan pelajaran, sama kan pelajaran matematika, sama kan yang pelajaran dengan zikir itu sebagai pelajaran sama sebetulnya. Maka zikir sebagai pelajaran, ada pelajaran filsafat, masuknya kemana? Ke otak. Nah, ada pelajaran itu masuknya ke batin, zikir ya. Waktu zikir itu kan ke batin. Makanya disebut pelajaran spiritual, latihan spiritual, zikir itu. Nah, karena pelajaran tentu berbeda, yang ada lembaga dengan tidak berlembaga, yang mereka belajar dengan bersama guru, dengan belajar sendiri zikirnya tanpa guru. Terus sebagian orang melihat matahari, sehingga matahari itu bulat utuh, tanpa apa namanya, tanpa tampias, apa sembarangan itu, tanpa apa degradasi warna ya, istilahnya. Nah, gitu. Tanpa pecah, jadi warna itu seperti bulan. Matahari itu kalau lihat secara fokus, gitu. Ini melatih mas. Telinga pernah nonton Bruce Lee of Legend kan, atau bilang apa ya? Itu kan jadi kalau berantem tuh nggak pakai tutup mata. Pernah nonton nggak pernah? Oh bisa orang lain tutup mata. Berarti apa yang dia gunakan? Pendengar, dia kemampuan auditorial. Dia melatih pendengarannya. Telinga itu bisa tajam, mata itu bisa tajam, tangan bisa berapa? Orang main bola kalau dilatih terus bisa jago, itu dilatih. Nah pikiran kita juga batin, atau bahasa lebih tajam, hati. Hati ini lebih tajam lagi, nanti dikaji dalam istilah Arab ada namanya sadar. Hati juga, kolbu, hati, fuad, hati kan ya. Maksudnya tinggal lebih dalam lagi syakwa, lebih dalam lagi sebenarnya blok, nanti hati artinya. Masuknya ke dalam sir, ana hati. Jadi hati itu lapisan hati itu paling tidak 7. Nah ini dijelaskan oleh beliau, sahabat Anam dalam kuliah, dalam sebuah hadis kursi. Jadi hati itu dilatih, batin itu dilatih. Kalau tidak dilatih, tidak ada yang namanya kecerdasan spiritual. Makanya kita belajar bicara kecerdasan spiritual. Kapan latihannya? Enggak di buku latihannya. Beda kan? Kalau buku ke otak, amali amalan, zikir, bukan teori zikir, tapi amalia zikir itu untuk melatih batin. Batin kita ini udah pintar atau belum? Tahu dari mana? Dari siapa namanya? Kamu mengaku batin kamu bodoh, itu tadi ya? Apa itu? Indikasinya? Harus tahu dong. Ini kamar sampah, ruangannya kotor. Mana indikasinya? Bukti bahwa ruangan kotor. Nah, ada kan? Sekarang ini mengaku apa tadi? Masih bodoh si spiritual. Apa buktinya? Harus tahu. Bisa berbuat dosa itu. Apakah bisa membuktikan? Kalau istiqomah. Apa bisa membuktikan itu? Ini apakah keadaan batinnya sesungguhnya? Kamu orang baik loh. Kamu ke orang yang suka berbuat dosa. Saya nggak pada ngaku begitu. Pengakuan dia pada tolak. Enggak, kamu bukan orang yang bodoh spiritual. Kalau buktinya itu, apa bukti bahwa spiritual kita itu bodoh? Goplang. Bahwa batin kita itu perlu dilatih, perlu dibina. Ada yang bisa menjelaskan? Ini pernah ketemu kemarin ya? Siapa? Ini namanya? Lupa lagi waktu itu. Puput. Puput ya, ya Puput. Pernah wawancara ya waktu itu ya?
Pernah wawancara nggak? Kayak di Aspi kan? Oh tadi Aspi ya? Nah kayaknya enggak. Jadi Puput mungkin pernah wawancara. Sebetulnya mungkin tahu nih Puput ya. Sama ya kan ini juga. Apa yang indikasi yang paling nyata? Bodohnya. Saya tuh masih bodoh spiritual. Kebodohan spiritual ini berbahaya. Ini nafsu apa? Nafsu amarah. Kebodohan spiritual, nafsu amarah. Nafsu amarah ada berapa? Udah belajar? Diagram motif 7 kan ada nafsu amarah. Apa aja? Ada bukhal, bakhil, itu nafsu amarah. Ada hiras, tamak, serakah. Kemudian hasad, dengki, masih dengki. Nafsu amarah itu. Enggak boleh ditepati. Jahal yang keempat, kebodohan spiritual. Ini nafsu amarah ini. Jahal itu. Kemudian ada kiber, sombong, ada syahwat, ya kan? Nah, kebodohan spiritual itu nafsu amarah. Nah, kita tahu tidak? Kita harus tahu kita tuh bodoh secara spiritual. Karena kan penjara tadi hati ya, tema besarnya tadi kan tasawuf ya, tarekat, qalbu, hati, batin. Kita deteksi, duduk zikir atau duduk tawajud. Aduh, pikiran saya ke mana-mana. Itu bukti. Jadi bukti kita bodoh spiritual itu kalau goplah. Jadi tawajud kan kopi doang tugasnya. Itu tidak. Kamu kalau tawajud itu tugasnya hanya zikir kopi. Ya udah, di kopi. Tapi 10 menit kok pikiran kemana-mana. Susah, karena nggak dilatih. Susah fokus. Nah, ini namanya kebodohan spiritual. Goplak, susah fokus, susah konsentrasi, itu namanya bodoh spiritual. Lagi sholat, badannya di masjid, pikirannya kemana-mana. Coba di masjid pikirannya, bisa nggak? Susah, masih aja kemana-mana. Nah, bodoh sih batinnya. Nggak bisa, makanya harus cerdas, harus dilatih. Sudah di kelas badannya, batinnya melekat ke Android. Gatel tangan tuh banyak pengen gesek-gesek aja, nggak betah. Itu rasanya baru penjelasan sebentar, dia ini lagi buka lagi entah apa yang dilihat. Betul tidak? Kita sangat susah mengendalikan itu. Tidak bisa menjadi pendengar yang baik, pembicara yang baik. Kenapa demikian? Karena batin kita bodoh, goplah. Apa itu? Pikirannya kemana-mana. Pikiran bawah saat coba kamu punya sahabat siapa? Kamu pacaran nih di hubungan ya? Pacar kamu sedang curhat, sedang apa, sedang ngomong, wah nanti kita masa depan punya anak 3 orang. Pacar kamu SMS WA, rasanya gimana? Senang. Nah, kamu parah loh kebodohan spiritual. Kita kan kadang-kadang seperti itu ya. Gak menghormati banget sih. Gue kan udah cerita, udah baik-baik ngomong, ini untuk masa depan. Sampai capek cerita dia main laptop, main HP. Nah, kita tidak mampu menyadari kekinian. Kita tidak mampu fokus. Badan di sini, tapi batin kita kadang-kadang ke Amerika. Tuban itu kan ke Amerika tuh. Kalau lihat itu ya kan, salah mati kita. Jadi ketidakmampuan kita untuk menyadari kekinian, inilah yang menyebabkan kita itu hidupnya hancur. Di annal ghaflah tujri'u 'alal maksiyah. Karena goplah, pikiran yang kemana-mana, itulah yang menyebabkan kita menjadi pelaku maksiat. Itu yang menggiring kita kepada maksiat. Tangan tidak kita gunakan dengan baik, kaki tidak kita gunakan dengan baik, mata melihat yang jorok-jorok, telinga mendengar yang nggak penting gitu. Itu belum pikiran. Pikiran kita berpikir, HP saya jelek, HP tetangga bagus. Kapan saya bisa mengambil HP tetangga? Pikiran kotor. Kamu tersinggung sama dia. Kamu bisa senyum loh, wajah ini senyum sama dia. Batin tuh, lu terpaksa aja karena depan pakai aja nih gue senyum gitu kan. Tapi nanti awas kita baik kelihatannya, tetapi pikiran jorok. Itu tidak. Betul.
sering kita begitu. Alah, pamer tuh dia. Alah, cantik tapi jarang mandi. Bisa begitu. Badan, pikiran, wajah kita polos dengan baik, tapi batin kita kotor. Kenapa demikian? Karena kita jarang melatihnya, mendidiknya. Gitu. Ini kalau ditanya kan kebatinan, bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan kebatinan misalnya? Wah, luar biasa. Perubahan yang dihasilkan dari zikir tarekat itu apa? Ucapan menjadi semakin terkendali, perbuatan semakin bisa kita menahannya, mengendalikannya. Pikiran, nah ini bahaya. Pikiran bawah sadar lebih parah lagi. Pikiran bisa kita kendalikan. Ketika pikiran batin bisa kita kendalikan, maka kita pun lebih mudah untuk mengendalikan emosi. Oke, nanti ketika setelah berzikir, kalian yang tadinya pemarah berubah secara digital menjadi peramah. Kok saya susah marah ya sekarang ya? Dulu saya suka marah loh sama dia, sekarang saya susah marah. Nah, itu zikir. Itu zikir yang mengubahnya. Jadi perubahan yang dihasilkan oleh zikir itu otomatis. Zikir merupakan alat transformasi dan aktualisasi diri yang bekerja secara digital dan otomatis. Tidak perlu mengerahkan istihad pikiran, nggak perlu berpikir, zikir aja pasti berubah. Nah, ada yang suka marah-marah di sini. Nah, yang suka marah-marah, nah itu berarti dia menyimpan kemarahan. Zikir nanti membuang memori kemarahan itu. Ketika memori kemarahan terbuang oleh sapu digital zikir, berubah, otomatis jadi baik. Gitu. Oke, lanjut pertanyaan lain biar cepat. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang membedakan zikir Sulaiman dengan tarekat yang lainnya? Jadi apa yang menjadi ciri khas zikir Sulaiman? Di dalam kitab beliau Tauhid ini sangat bagus, ini penting sekali. Di dalam kitab beliau Tauhid itu ada penjelasan, ada lupa. Wahuma aslan, wa ma'ahuma amrohman. Nah, potongan kalimatnya seperti itu dalam Tauhid. Awalnya lupa kalimat awalnya. Jadi intinya Pengasar Abah itu seorang mujaddid, pembaharu. Beliaulah yang berhasil di zaman sekarang mengembalikan ajaran tarekat sebagaimana di zaman Nabi. Perhatikan di sini ya. Ini yang membedakannya. Di luar sana udah campur baur ajaran tarekat itu. Ada orang TKN yang tarekat lain di sini. Tidak maksud menyindir ya, tidak maksud menyinggung gitu. Nah, jadi pengasar Abah itu betul-betul Sultan Al-Arifin, Tajul Arifin. Beliau itu adalah kutub, pembaharu, mujaddid. Allah tuh mengutus setiap innallaha ba'atsu fi kulli rahmin asana man yujaddidu lahabi. Jadi Allah tuh mengutus seorang utusan, seorang duta Allah di awal pangkal sejak 100 tahun abad. Nah, beliau ini mujaddid, pembaharu agama. Salah satunya yang beliau perbaharui adalah amalia zikir. Beliau kembalikan kepada aslinya. Apa itu? Zikir dahar dan zikir khofi. Itu asli. Itu asli. Nggak ada selain itu. Ada. Sebelumnya ada dalam Fathul Arifin, di dalam kitab Fatih Sambas, Fathul Arifin, atau di dalam kitab Tanul Qulub, atau di dalam tradisi tarekat Qadiriyah pada masa Tuan Syekh Abdul Qadir. Itu disebut dengan zikir muraqabah. Zikir muraqabah itu zikir yang dihitung kayak zikir jahar. Ada cuma banyak jumlahnya 100.000 gitu ya, 80.000 zikir muraqabah itu. Di TGN tidak ada, dihapus sama apa? Dikembalikan kepada aslinya. Zikir jahar dan zikir khofi itu asli. Nah, inilah salah satu perbedaan antara zikir TGN dan zikir di luar sana. Gitu. Kemudian yang kedua, ketika ditanyakan apa inti ajaran TGN, nah ini pertanyaan penting juga. Kalau ditanya nanti, inti ajaran TGN itu hanya zikir, zikir jahar dan zikir khofi. Bahasa Abah di dalam kitab Tauhid pasal 5 pada awal menjelaskan, wa'lam anna tariqas syaihina tariqat dzikri faqat la ghair, dzikru lisani wal jinan.
Fa idza amartuka bi amrin ghaira fadrib sabhan wattabi al-dzikr. Ketahuilah, nah ini kan bahasa Arab. Ketahuilah, sesungguhnya tarekat para guru kita hanya tarekat zikir saja. Ya, zikir jahar dan zikir khafi, la ghair, bukan yang lain. Faida amat, bila aku suruh kalian selain zikir, fadrib sabhan, abaikan, wattabi al-dzikr. Nah ini inti ajaran taqiyan. Nah, di lapisan keduanya baru nanti ketemu ada pertaman, ada manakiban, nanti ada lagi riadoh, manikunusiaan, kemalaikatan, saipi dan sebagainya. Jadi di puncaknya TQN ini ajarannya ya hanya itu. Zikir aja, zikir jahada, zikir hobi, hanya itu. Di puncak ajaran TQN itu. Nah, ini kan mengembalikan ajaran tarekat supaya tidak campur dengan ajaran lain, termasuk dengan syariat. Dipisah. Ini murni ajaran tarekat. Jadi bukan ajaran hikmah, bukan ajaran syariat, bukan ajaran kesaktian. Nanti katanya hikmah loh TQN itu. Nah itu di lapisan bawah. Nanti ketemu hikmah-hikmah, ajaran hikmah di TQN. Ada mandi taubat, ada puasa buah, puasa qanaat, ada banyak lah. Ada saipi angin, saipi geni, saipi bumi. Nah itu belum anda tuh mereka saipi bumi. Untuk masa jodoh. Nah itu yang susah apa? Mandi bunga, 7 kembang. Belum anda. Sekarang kayaknya ke mama anda urusan mandi kembang. Kalau orang susah jodoh, tuh ada jadi hikmah, ya bukan tarekat. Itu dimensi hikmah, bukan tarekat. Beda. Tarekat di puncak ajaran hanya 2, hanya 1 zikir, yaitu zikir jahada. Ini permasalahan di baru. Nah nanti berbeda dengan ajaran lain itu. Tarekat lain, coba tanya tarekat lain. Campur saja pertanyaannya. Abah tegas kan di sini. Wa'lam, pasal 5 bahkan bukan. Kemudian dalam tanbih itu dijelaskan tiada lain amalan kita kalau kepada sebandia amalkan kawan. Apa amalan TQN sini? Zikir, jahar dan zikir hobi kan amalan tarekat. Oh iya, zikir jahar. Nah sebandia zikir hobi. Apa buahnya? Karena hontak, kenyingkahan kan buah. Nah itu. Nah kemudian apa buahnya? Buah puncak dari pengalaman zikir, akhlak yang baik, akhlak yang baik. Sekarang Pak Teten mau nanya, apa perbedaan akhlak Islam dengan akhlak tanbih? Di sana bicara jujur, di sini di tanbih bicara jujur. Orang Kristen bicara kamu harus baik kepada sesama dan sendiri. Tanbih ke sesama. Jangan tompasea, ada kan tuh tanbih tompasea di orang psikolog sana harus suka memberi, dermawan kepada orang miskin. Nah di TQN di tanbih ada juga. Apa perbedaannya? Perbedaannya kata kunci sebelum itu yaitu kehadiran tina medal, tina kasucian, kahiji, kasuluran, kunci itu. Keadaan senang medal kita kasucian. Jadi kita kepada orang tua baik, pada sama tidak bersisik, pada bawah saya. Apa artinya? Hati yang bersih. Keadaan kebaikan yang menjadi refleksi dari kesucian jiwa. Hati baik, makanya itu apa nih? Itu bedanya. Ya, paham ya? Nanti orang itu jujur. Wah, iya ya. Dia apakah bertanding? Belum tentu. Kalau dari hati, ya itu tanbih. Kehadiran senang medal dengan kesucian. Dia baik sama orang tua. Apakah tanbih? Belum tentu. Kalau dari hati, itu tanbih. Paham ya bedanya? Nah, itu jangan bingung. Apa akhlak tanbih dengan akhlak yang lain? Akhlak Islam. Kalau akhlak Islam itu cenderung pakai rasio. Pendekatannya intelektual bukan spiritual. Kamu harus berbuat baik sama orang tua. Siap. Pokoknya sebut baik. Kan maksa. Pendekatan intelektual. Ada ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah, kalian berbuat baik, memaksakan diri berbuat baik. Ini belum melakukan dia. Ini baru akhlak Islami, akhlak syariat. Pendekatannya intelektual. Kalian belajar agama, lalu mencoba untuk mengamalkan ajaran agama itu. Pendekatannya intelektual. Orang kampus itu biasa akhlaknya Islami.
Tapi kalau kita bicara akhlak sufistik, akhlak spiritual, hati, kita harus bersih. Kok saya itu maunya hormat saja sama orang tua. Kok tuh saya tuh nggak mau berserius sama sebaya. Otomatis. Nah, bagaimana cara membersihkan hati tadi? Kembali ke, nah ke situ lagi, ke zikir itu, kalawan nyak itu tadi. Amalkan kalawan nyak itu merubah batin kita secara digital, kan? Otomatis. Nah, kunci itu ya. Apa penjara apa kunci itu digital dan itu zikir terhebat. Baik, terus Pendatang baru di Surya Raja ini dan baru mengenal tarekat di sini dengan berbagai amalan yang sangat ini. Motivasi apa yang mau Bapak sampaikan kepada kami yang masih belajar untuk tetap istiqomah dalam melakukan zikir gitu? ya latihan duduk di atas jadah itu kuncinya. Memandang selangit sebumi seluas alam semesta 1000 buku amalnya nggak kosong. Duduk dilatih, duduk gitu. Latihan tawadhu yang lama duduk. Ini kalau tidak dilatih tidak bisa. Batin itu perlu dilatih. Pikiran yang bodoh itu harus dilatih. Yang tadi yang mudah ke mana-mana fokuskan. Nah itu perjalanan hati namanya, dari dada ke lupa sampai bersih. Jadi makin fokus. Itu yang benar. Maka kita harus memudahkan pengertian Islam. Untuk apa sih baca zikir? Yaitu untuk melatih pikiran, mengendalikan pikiran supaya fokus, supaya terkonsentrasi nggak kemana. Kalau tidak nggak nanti awalnya berat karena banyak sampahnya. Nanti buang dulu. Kita cari itu. Kita harus susah fokus karena sampahnya banyak. Belukar, ada tunggul, ada apa? Cek kehalang, ini kehalang, nah buang dulu. Itu juga ada. Nanti kita sudah kebuang, belajar fokus. Bisa, baru bisa. Jadi di awal tuh bersihkan dulu sampah-sampahnya, lalu kita belajar fokus, belajar mengendalikan pikiran. Belum bisa langsung, belajar melatih pikiran belum bisa. Selama sampah batinnya belum dibuang. Artinya maafkanlah orang yang pernah menyakiti tadi masa lalu. Maafkan dari hati. Nggak bisa pada saya nggak mampu. Saya terlalu sakit hati. Ya nggak bisa lah pakai ini, pakai zikir sampai nangis. Nanti keluar. Jangan pakai ini, nggak mampu. Sakit kepala kalian nanti. Oh pusing nanti. Gelap nanti pandangan. Zikir tuh kepikiran itu. Zikir terus. Kalau nggak kuat nggak bisa nggak apa. Nanti nangis, nanti keluar. Kecabut itu akarnya itu. Karena zikir itu dari akar cabut. Kalau dipotong kan tumbuh lagi. Besok setahun kemudian muncul lagi memori saya. Karena nggak dicabut dari akar. Nah zikir jahar itu dicabut dari akar. Langsung habis tuh. Nanti kalian nggak jauh heran lihat musuh-musuh kalian itu senyum-senyum aja. Otomatis digital ya, digital. Nah, coba buktikan ya. Nah, sedikit banyak udah. Kalau dulu suka Riado sekarang nggak ngaruh Riado itu malah jadi sombong pada itu nanti. Kan melek dulu, jago melek. Makin sombong lihat orang tuh kayak mau berapa udah Riado apaan? Gitu doang. Jadi nggak makin sombong Riado itu kadang kok begini, kok jadi sombong, udah mandi kemanusiaan. Zikir itu doang. Zikir itulah ya, otomatis membuat kita tidak sombong. Otomatis nanti kan sendiri kan dulu masih sombong pikir masih kemana-mana ya itu tidak jadi kaji diri di situ. Kalau ininya masih banyak pikiran pasti sombong karena membawa ilmu ke dalam diri, membawa bacaan, membawa pengetahuan, membawa identitas ke dalam ibadah. Sholat bawa ilmu tajwid gitu, makanya nggak usah sholat bawa itu panjang-pendeknya salah tadi cuma seru. Ngapain sholat? Kalau mau belajar tajwidnya di luar sholat, di luar tawajuh. Kalau sudah tawajuh ya fokus. Apapun yang kesalahan fokus saja. Itu melatih. Kalau nggak duduk ya nggak. Memang harus duduk kan? Gini. Nah coba latih tawajuh. Kalau dikerjakan setiap ada sholat fardu. Kalau tawajuh latih 10 menit aja. Pagi 10 menit, sore 10 menit, malam atau kapan aja 10 menit aja coba. Oh berat 5 menit, kan belum paham ya, karena belum latihan. Ternyata 10 menit itu berat, kayak orang tadi itu berkeringat, padahal 10 menit. Padahal pernah sahabat tuh tahajudnya 1 jam seharusnya. Gitu.
Nah, itu 10 menit aja goyang gitu. Nah, kalau kalian memperkaya ilmu tawajuh udah ada ya di channel Pak Teten, The Power of Zikir. Kalau kalian kulik di YouTube tawajuh, tuh pasti keluar tuh kalau teman-teman. Tawajuh TKN banyak tuh keluar. Nah, itu channel Pak Teten, The Power of Zikir. Nah, itu sudah banyak bicara tentang tawajuh. Nah, boleh tuh kalian lihat nanti. Nah, itu. Tapi belum sempurna ya, masih banyak kekurangan. Nah, untuk kedepannya nanti ingin membahas tentang zikir sir supaya nggak membingungkan. Ini zikir sir itu nggak bisa dikaji, bingung, wah susah. Zikir rasa itu aneh, spiritual. Nah, kita perlu menjelaskan supaya orang nggak paham. Ujungnya nanti kita belajar zikir adalah untuk transformasi dan aktualisasi diri. Kita jadi orang baik, baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan zahir, perbuatan badan, juga baik dalam pikiran. Ucapan bisa dikendalikan, emosi bisa dikendalikan, perbuatan semakin terkontrol, pikiran semakin positif. Itu ujungnya harta bukan bisa melihat bulan, harta bisa melihat bintang, surga, nah enggak. Itu sampah semua kalau sudah dalam surga. Ngapain juga nih kalian? Ada pernah ikut Instagram? Kan banyak yang like kan banyak, wah bangga kalian senang. Apa pentingnya? Ada untungnya nggak tuh? Wah, 1000 orang yang like, apa untungnya? Nggak ngasih duit, juga ngasih makan juga. Ya kayak gitu, lu ingat itu, ingat ini di dalam zikir. Wah, indah banget, wah, buat apaan? Terus tetap miskin, tetap tidak berubah akhlaknya. Nggak penting kan? Nah, itu ilusi semua, seperti like yang banyak di YouTube apa itu. Ada harganya. Itu penting. Ada kesenangan sesaat, tidak bisa berubah untuk sebagai alat transformasi dan aktualisasi gitu.